Halo, selamat pagi teman-teman. Mantap. Kita bertemu lagi dengan saya Putra Lama Forex di sini. Seperti biasa, di pagi hari saya charting, saya mencari setup, saya mencari area yang sesuai dengan sistem trading saya, sesuai dengan trading rule saya, sesuai dengan trading plan saya, dan saya mencari, dan kalau ada area ya saya ambil, kalau tidak ada area ya tidak saya ambil. Tentunya area-area yang sudah sesuai dengan trading rule yang saya buat gitu. Sekarang hari Selasa 21 Januari 2025. Mantap teman-teman. Bulan ini keren. sangat menantang sekali. Nah, bulan ini sangat sangat membantu kita untuk belajar menahan emosi, belajar untuk tetap stay dengan rule. Ya, kalau kita dikasih profit terus, kita tidak tahu rasanya kalau kita dikasih banyak loss. Nah, diambil hikmahnya aja. Tapi aman sejauh ini. Tapi selagi masih sesuai dengan rule, lossnya sesuai dengan rule itu aman, dan risiko kita terkendali, itu lebih sangat aman. Jadi jangka panjangnya kita akan survive baik-baik saja. Kerugian hal yang wajar teman-teman. Tapi kalau kerugiannya tidak wajar, itu yang tidak wajar. Gimana cara itu? Teman-teman, saya sudah chatting, udah share juga ke teman-teman, dan kemarin ada area yang terkena stop loss lagi. Dan hari ini pagi tadi juga ada yang terkena TP. Nah, dari sini teman-teman juga bisa melihat, jadi kan tidak ada yang salah dengan strategi kita gitu. Kita melakukan strategi yang sama terus menerus, strategi yang sama, lalu ya akhirnya ada yang terkena stop loss, dan akhirnya juga ada yang terkena profit gitu. Kalau sudah tahu gitu, ya tinggal kita mainnya di risk reward kita, dan mainnya di money management kita. Jadi seperti itu. Kan cuman 3 faktor itu yang bisa kita kendalikan di dalam market. Kita hanya bisa mengendalikan risk reward kita hanya bisa mengendalikan money management kita, dan kita hanya bisa mengendalikan teknik kita. Selebihnya ya kita tidak bisa mengendalikan. Mau kita semedi berdoa berharap market akan naik atau turun, berharap market mau memberikan kita profit, ya tidak bisa, karena semua kembali ke market. Jadi kan ya udah, mau profit mau loss ya biarkan saja, yang penting saya sudah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman harus belajarnya mindsetnya itu teman-teman. Teman-teman lebih penting belajar mindset, lebih penting teman-teman belajar mengendalikan psikologinya teman-teman, mengendalikan emosi teman-teman. Itu lebih penting daripada mencari sesuatu yang di luar kendali teman-teman gitu ya teman-teman. Hari ini tadi ada area baru di Euro USD teman. Euro USD saya mau ambil area ini dulu, lebih bawahnya dulu. Nanti kalau EMA-nya udah keluar, saya mau pindah di atasnya ini, di atasnya ini. Saya tarik ke atas, dan stop loss saya juga pindah di atas. Sementara ini saya mau ambil yang bawah dulu, saya lebih konservatif dulu. Ini
karena saya lihat teman-teman di bulan ini emang marketnya itu tidak begitu oke. Nggak tahu kenapa, karena mungkin ya di luar sana masih banyak isu-isu atau masih banyak momen-momen tertentu yang membuat psikologi di marketnya juga tidak begitu menarik, karena banyak pergerakan yang terlalu agresif di market di kebanyakan pair. Tapi ya sudahlah, kita tidak mempedulikan itu karena kita juga tidak bisa mengendalikan itu. Oke. Saya coba chatting lagi aja. Tadi saya udah chatting, tapi coba saya cek lagi aja satu persatu, siapa tahu ada area lagi. Ya pasti ini ada area di USD teman-teman. Oh, bahas dulu aja di USD, terus masih ada di USD JPY. Ini JPY mau saya pertahankan dulu, saya pantau, tapi nanti saya info kalau ada yang saya dalam waktu dekat ini saya cancel. Tapi kalau tidak ya kita tunggu aja besok pagi. Nanti saya info lagi. Lalu di CRJPY, nah di CRJPY ini saya pertahankan karena masih keluar sedikit. Ini harganya udah naik teman, udah naik, tapi belum sampai ke entryan kita. Dia hanya merespon di tameng saya, yaitu EMA 200 nya sudah direspon dengan baik. Kita lihat dulu aja ini seperti apa ke perkembangannya. Tapi kalau tidak, ini semakin turun ya kita nanti akan cancel aja. Oke. Tadi kita ada lossnya di mana saya lupa. Tadi ada profit di sini, profit di JPY dan lossnya di Euro JPY. Oke, nanti saya lihatkan terakhir hasil sementara tradingan sampai hari ini teman-teman. Kita mulai dulu, coba kita mulai dulu. Kita chatting cepat aja. Kita lihat areanya kalau ada yang baru lagi. Nah, candle-candlenya itu agresif sekali teman-teman. Ya mungkin kan masih banyak momen di luaran sana, masih banyak ada news atau momen-momen tertentu. Nah ini ya clear, berarti tidak ada area lagi, berarti hanya ada area baru di Euro USD. USD JPY ini saya pantau dulu perkembangannya seperti apa, biarkan dulu. Dan CFJPY juga saya pantau dulu, ini dekat sekali, belum masuk ke entryan kita tapi. Nah oke teman-teman, dan mana ya, teman-teman bisa pantau di portofolio ini. Tapi saya mau perlihatkan di Excel saya aja yang jelas, karena kalau di Excel kan udah langsung ada otomatis hitungannya sama warnanya, berarti kelihatan. Bang. Nah ini hasil sementara tradingan saya. Kita hari ini saya di TP2 hari ini masih minus 8%. Ya itu kurang lebih teman-teman. Kalau kita comparekan ke balance kita, pasti akan kurang sedikit atau lebih sedikit. Karena kenapa? Ya karena biasanya kita kan harus mempunyai kewajiban membayar komisi itu berupa swap atau komisi juga, tapi itu aman aja, tidak masalah, itu kurang lebih. Dan juga ingat teman-teman, kalau teman-teman sebagian ada menggunakan kalkulator trading, itu biasanya kalkulator itu kan mengikuti setiap balance teman-teman terakhir. Jadi kalau balance teman-teman itu
menurun, pasti persentase dari 1%-nya juga menurun mengikuti balance itu. Nah kalau entry-nya kita banyak, biasanya itu salah satu ada yang loss, kan balance kita udah menurun, tapi yang lain itu persentasenya masih mengikuti balance pertama kita entry yang barengan di beberapa pair itu. Tapi nanti kalau balance kita naik, persentasenya juga akan naik. Biasanya gitu kalau teman-teman pakai kalkulator. Kalau di kalkulator trading saya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini kurang lebih segitu, tapi berarti yang di TP1 aman, teman-teman. TP1 bekerja dengan baik. TP3 juga oke. Di TP1 sudah mulai break even point, teman. Break even point paling kalau masih balance-nya, nilai dolarnya masih kurang, biasanya kurang sedikit. Nanti kalau profit 1 ya sudah ketutup. Nah, di TP1 sudah break even point, di TP2 saya hanya ambil TP2 only, teman-teman. Sekarang sudah minus 8. Di TP3-nya sekarang minus 4. Kenapa ya? Karena kan perbandingannya TP3, teman. Berarti kan ke backupnya itu lebih cepat. Nah, teman-teman kalau lihat di sini, ini adalah hal-hal yang wajar, teman. Di sini adalah teman-teman itu belajar untuk menahan emosi. Ini kalau trader yang benar-benar tidak bisa menjaga emosinya, tidak bisa mengontrol, di saat mengalami 1 sampai 10 loss ini, dia akan mulai tidak menggunakan dia akan menggunakan emosinya, pasti. Kebanyakan seperti itu. Dia akan berpikiran yang macam-macam, dia akan lepas kontrol, dan dia akan berusaha bagaimana caranya untuk mencari pembenaran diri, apapun itu caranya. Dan itu nanti yang akan membuat teman-teman itu tidak bisa jangka panjang lagi, tidak bisa survive lagi, kemungkinan bisa tambah dalam kerugiannya. Dan kalau teman-teman berhenti sampai di situ juga, balance teman-teman habis, teman-teman akan berhenti, dan teman-teman belajarnya juga akan sudah berhenti. Jadi teman-teman sudah sampai di situ aja. Nah, padahal di trading itu kita butuh belajar yang panjang, teman-teman. Gitu. Jadi itulah fungsi kita harus bisa konsisten itu. Konsistensi itu mengajarkan kita untuk mendapatkan banyak sekali kasus untuk kita pelajari ke depannya. Nah, kalau teman-teman sudah belum sebulan aja, teman-teman misal pakai strategi apa dan mengalami loss beruntun, terus intervensi atau menggunakan emosinya, ya itu kacau, teman-teman. Jadi sampai sini nangkep, teman-teman, ya. Ya ini tujuan saya sharing charting, tujuan saya berbagi ke teman-teman. Saya itu tidak jauh ke fokusnya untuk membenarkan mindset teman-teman, untuk membenarkan mental teman-teman atau psikologi teman-teman, biar teman-teman tuh tahu gitu loh. Selama tahun kemarin sampai tahun ini saya ingin teman-teman tuh tahu dalam setahun itu kasusnya seperti apa, teman-teman menghadapi perjalanannya ini seperti apa. Nah, kalau setelah teman-teman tahu dan tahu juga hasilnya kalau teman-teman itu melakukan dengan konsisten itu seperti apa. Nah, kedepannya itu teman-teman lebih enak. Kedepannya itu teman-teman bisa berpikir, oh aman, soalnya dulu aja pernah seperti ini. Oh aman karena saya sudah sesuai rule. Jadi kalau loss seperti ini juga aman, nanti kedepannya juga pasti akan profit. Nah, teman-teman bisa berpikir seperti itu. Kalau sudah seperti itu kan enak, kita lebih bisa mengontrol diri kita tuh, lebih santai, lebih enak melakukan trading. Nah, ya karena percaya deh, teman, trading itu hanya ya seperti ini. Terpenting itu bisa mengendalikan diri teman-teman sendiri, bisa balance teman-teman tidak habis, peluru teman-teman tidak habis. Kalau kita perang itu peluru kita masih tidak habis, kita tuh masih bisa berpikir bagaimana caranya nanti untuk kita bisa lanjut lagi, kita bisa survive di trading, di medan perang gitu loh, teman. Dan kita tidak tahu hasilnya nanti
nanti seperti apa. Nah, saya juga tidak tahu kalau tradingan ke-11 itu akan profit, ya kan? Saya tidak tahu. Karena setelah mengalami loss beruntun seperti ini, saya tidak tahu saya akan mendapatkan profit, tapi market memberikan saya profit. Dan setelah saya memberikan profit 2% ini, setidaknya profit ini sudah mengurangi 2 kali loss saya, gitu kan teman-teman. Itu kan setidaknya lebih aman gitu loh. Lalu walaupun kita diberikan loss lagi 2 kali, kita dapatkan 2 kali lagi, lalu kita loss beruntun. Nah, hitungan seperti ini kan selagi kita lebih tinggi dari profit loss kita kan, kita ke backupnya lebih cepat. Hitungannya kan di sini kan lebih masuk akal, teman-teman. Beda kalau yang TP1 ke TP1 kan cepat ya, teman. TP1 kan dekat ya. Beda jaraknya dibanding TP2. Dia juga wajar kalau dia lebih sering profit karena jaraknya kan lebih dekat gitu loh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, poinnya sih ya, saya ingin kita bareng-bareng mewujudkan hal yang terpenting di dalam trading gitu. Hal yang terpenting di dalam trading itu ya, gimana caranya biar kita itu lebih kuat, kita lebih konsisten. Ya kalau teman-teman tidak mau rugi, tidak usah trading teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahan untuk kerugian, teman-teman tidak usah berdagang, karena resiko dalam berdagang, resiko dalam berbisnis itu adalah yang pasti itu adalah kerugian, itu pasti. Nah, tinggal kita konsisten melakukan itu, kita evaluasi, kita bisa lihat perkembangan perdagangan kita seperti apa. Nah, itu sudah resiko yang pasti kita harus hadapi, yaitu kerugian. Itu pasti di dalam berdagang itu pasti ada kerugian. Tapi kalau teman-teman tidak kuat menghadapi kerugian, kemungkinan teman-teman tidak cocok di dalam berdagang atau tidak cocok dalam berbisnis gitu. Mental kita harus oke di sini teman-teman. Jadi ya aman gitu loh. Oke. Ya itu tujuan saya dalam sharing trading teman, biar ingin memberitahu, atau bukan memberitahu ya, kalau beritahu lebih gimana ya, ingin memperlihatkan kalau saya itu konsisten, kalau saya itu melakukan trading dengan konsisten tuh hasilnya seperti apa. Udah, hanya itu aja teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, berarti cukup teman-teman, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi besok hari Rabu. Kita lihat seperti apa hasilnya untuk yang di tim kami, tim di sinyal gratis selama setahun. Nanti saya update perkembangannya ini seperti apa, kita cancel atau tidak. Oke, jadi aman ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu besok. Selamat hari Selasa dan bye bye.